Baik, untuk pertemuan kita pekan ini, kita akan sama-sama mereview materi terkait bab sistem homeostasis ya. Jadi ini sudah disimak materinya, saya positive thinking ya. Pokoknya semua yang hadir di sini itu sudah menyimak materinya, jadi kita tinggal berdiskusi ya. Kemudian kalian menjelaskan dari apa nanti pertanyaan yang saya minta untuk kalian menjawab ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk mereview ya, jadi mengingatkan kembali sebetulnya jangan sampai nanti kalian sudah masuk beberapa bab di mata kuliah Anfisman tapi nggak ngerti ya Anfisman itu apa gitu kan ya. Kalau Anfisman itu sebetulnya singkatan ya, karena kalau disebut secara keseluruhan itu panjang banget ya, anatomi, fisiologi manusia. Kita singkat Anfisman saja ya. Jadi mata kuliah Anfisman ini nantinya akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa ya tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Sebetulnya ini lebih mudah kita belajar. Kenapa? Objeknya di diri kita sendiri, ya kan? Bukan di tempat lain atau bukan pihak lain atau bukan makhluk lain ya. Kalaupun tuh ada makhluk lain misalkan seperti hewan, itu sifatnya seperti analoginya. Karena tidak mungkin kita mengetahui di dalam tubuh kita serta merta kita bukan di bidang kedokteran ya. Jadi kita bisa menggunakan hewan uji misalkan ya. Tapi secara umumnya kita bisa belajar dari tubuh kita sendiri ya. Jadi nanti kita akan belajar terkait anatomi dan fisiologi tubuh manusia yang meliputi apa saja, yang meliputi sistem kerja tubuh kita ya, yang diantaranya ada homeostasis yang akan kita bahas hari ini, dan organ-organ yang berhubungan dengan sistem tubuh beserta fungsinya ya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri hanya dengan satu organ saja ya, karena dalam hal ini harus ada sistem yang saling keterkaitan. Meskipun setiap organ itu memiliki fungsi dan peran masing-masing, tapi pada prinsipnya itu semua tidak bisa terpisahkan atau tidak bisa kita hilangkan salah satunya. Tentunya kalau sampai ada yang terganggu atau terhambat di antaranya, itu akan mengganggu sistem tubuh manusia. Tapi kita tidak boleh lupa bahwasanya tubuh manusia bahkan tubuh makhluk hidup yang lain itu secara struktur terkecilnya itu terdiri dari sel ya. Jadi sel itu menjadi penyusun yang memang ada di dalam tubuh manusia. Sifatnya seluler ya, tunggal, tetapi dalam hal ini kita bisa melihat wujud dari organ, wujud dari sistem organ itu karena adanya sel yang saling keterkaitan satu dengan yang lain. Mereka bekerja sama, saling membantu, saling berperan ya, sehingga terbentuklah organ. Tentunya kumpulan itu semua tidak hanya terdiri dari satu sel saja ya, tapi ribuan bahkan miliaran yang menyusun organ yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi kalau tanpa adanya sel tentu akan sulit ya untuk bisa menjalankan fungsi tubuh dengan baik. Ya, nah itu pengantar dari saya. Nah, selanjutnya kita pemanasan dulu ya. Tadi saya menyinggung istilah sel ya. Kok tiba-tiba Bu Kiki ngomongin sel, kan kita mau ngomongin homeostasis Bu. Kaitannya apa Bu dengan sel? Nah, disinilah awal mula cerita kita ya. Jadi kalau kita tidak membahas sel akan sulit sepertinya ya. Karena semua kehidupan itu berasal dari sel. Sel itu bukan benda kosong, bukan benda mati, tapi benda hidup. Yang ada di dalamnya itu organela-organela yang mempunyai fungsi yang khas ya, yang memang ada kehidupan di sana, ada proses metabolisme di sana, sehingga aktivitas kehidupannya itu terbentuk. Sehingga apa yang kita bisa rasakan sekarang ya, kita bisa beraktivitas, kita bisa kuliah Zoom seperti ini, bahkan kita bisa beraktivitas olahraga, beraktivitas makan, istirahat, dan lain-lain, itu karena fungsi sel kita itu jalan ya, prosesnya terjalin dengan baik antara satu dengan yang lain. Nah, mengingatkan lagi apa itu sel dan pentingnya apa untuk tubuh manusia. Silakan siapa yang ingin menjelaskan boleh.
Boleh izin menjawab Ibu, M. Aditya Nugroho? Oke, silakan Adit ya. Iya Bu. Ya, silakan Adit. Oke Bu. Sel itu jelas sangat penting karena dari seluruh makhluk hidup itu kan membutuhkan sel dari terdiri komponennya seperti membran, sitoplasma, dan inti sel. Dan itu semua bekerja sama dalam fungsi organ tubuh. Pentingnya bagi manusia itu bisa membangun jaringan dan organ, menghasilkan energi, mengatur fungsi tubuh, dan memberi respon kepada imun, Ibu. Oke, cukup. Cukup, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Adit. Satu lagi silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Boleh raise hand, boleh. Langsung menyebut nama, boleh. Ya, cepat saja ya. Kan saya yakin di antara kalian sudah tidak asing lagi dengan ChatGPT ya. Ya, saya Bu Siapa itu? Wulandari. Oke, Wulandari silakan. Ya, sel itu sangat penting bagi tubuh manusia karena tanpa sel tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik. Mengapa sel sangat penting bagi tubuh manusia? Karena semua bagian tubuh seperti kulit, otot, tulang, organ, darah dan lain-lain tersusun dari miliaran sel. Oke, cukup. Ya, cukup deh. Oke, baik. Itu sudah bagus banget ya. Jadi jawabannya kan sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Kalau kurang lebihnya itu dimaklumi karena kan sifatnya kita mereview ya. Artinya kalian pun boleh kok ketika sesi seperti ini sedia buku, sedia Google, sedia ChatGPT itu boleh, nggak dilarang. Kalau sesi kuliah seperti ini yang dilarang adalah ketika sesi ujian. Ya jangan kebalik. Giliran pas kuliah seperti ini semuanya ngadep layar masing-masing ya. Tapi giliran ujian sibuk ngebukain ChatGPT, ngebukain Google. Nah, jangan kebalik ya. Justru kalau sesi seperti ini kalian bebas ya. Mau dari sumber manapun itu boleh, yang penting relevan dengan apa yang ditanyakan ya. Oke, tadi dari Aditya dan Wulandari itu sebetulnya sudah bisa menjawab ya apa itu sel dan pentingnya apa untuk tubuh manusia. Nanti ini akan merujuk dari sistem homeostasis itu salah satunya. Kan di dalam tubuh kita ini kan banyak sistemnya, salah satunya sistem homeostasis. Yang lain apa Bu? Ya banyak ya, sistem respirasi, sistem pencernaan ya, sistem peredaran darah, sistem-sistem yang lain. Nah, sistem itu tidak akan bisa berdiri, artinya tidak akan bisa terbentuk kalau tidak adanya organ. Nah, organ juga begitu, tidak akan bisa terbentuk dengan baik kalau tidak adanya sel. Nah, tadi sel memang dalam hal ini menjadi bagian yang tidak spesifik kita bahas di sini, tapi ini bisa menjadi pengantar ya, bahwasanya di dalam tubuh kita itu tersusun dari sel, di mana sel itu nanti akan membentuk jaringan. Ya, nah pentingnya apa untuk tubuh manusia? Semuanya yang berkenaan dengan tubuh manusia untuk pertumbuhan, perkembangan, metabolisme itu berasal dan berawal dari sel. Karena sel itu yang mengatur sistem yang ada di dalam tubuh kita. Ya, itu sebagai pengantarnya. Baik, nah kita sudah mulai mengkerucut di sistem homeostasis ya. Apa itu homeostasis ya dan pentingnya terhadap tubuh kita itu apa? Ya, kalau nggak penting ngapain kita punya sistem ini? Oke, silakan siapa yang akan menjawab? Saya Bu. Saya Bu. Bu. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Oke, di sini Saya Bu. apa namanya? Coba raise hand biar saya tahu karena ini hidup Saya sendiri. Bu. Saya Ibu. Diklik Bu. saja ininya apa di Zoom-nya itu kan ada tuh raise hand-nya ya. Nah, Alia, oke. Alia sama Aan Abadi. Oke, Alia, silakan. jadi homeostatis itu adalah kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan internal yang stabil dan dinamis. Kayak apa tuh, meskipun adanya perubahan dari lingkungan eksternal. Nah, pentingnya itu
untuk menjaga keseimbangan, terus untuk mengoptimalkan fungsi dari tubuh, terus menjaga kesehatan sama mengoptimalkan fungsi otak. Oke, cukup. Silakan Aan. Homeostatis berasal dari kata homeo yang berarti sama, statis yang berarti berdiri atau diam. Secara alami saat tubuh mengalami stres karena faktor eksternal atau lingkungan, maka tubuh akan melakukan mekanisme pertahanan untuk menjaga kondisi tubuh tetap seimbang, Bu. Pengertiannya, Bu? Oke, cukup. Cukup, Bu. Ya, terima kasih Alia dan Aan ya. Semoga yang lainnya juga punya pemahaman yang paling tidak sama ya, atau kalau lebih ya alhamdulillah ya, berarti proses belajarnya berhasil itu. Oke, di sini tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya apa sih homeostasis ya. Sebetulnya kalau dilihat dari unsur katanya ya. Jadi homeostasis itu berasal dari kata homeo dan stasis ya. Homeo itu sama, stasis itu berarti berdiri atau diam ya. Jadi dalam kondisi yang seimbang. Jadi kalau misalkan tubuh kita ini tidak seimbang ya, itu akan sulit tubuh kita bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Contoh seperti permainan jungkat-jungkit ya. Ini kalau masa kecil kita kan paling seneng nih. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi yang seimbang ya, maka tubuh kita itu dalam postur yang tegak seperti ini. Artinya seimbang antara kanan dan kiri. Dan kalau yang tidak seimbang itu akan seperti ini. Jadi dia berat sebelah ya atau timpang sebelah. Tentunya dalam hal ini akan menyulitkan kita untuk beraktivitas ya. Nah, sebetulnya di dalam tubuh kita itu tanpa kita atur, tanpa kita suruh ya dengan kemampuan otak sadar kita ya. Sebetulnya tubuh kita sudah mampu kok untuk mengelola itu semua ketika terjadi di dalam tubuh kita tidak adanya ketidakseimbangan. Yang tentunya itu dipengaruhi oleh faktor eksternal atau lingkungan ya, atau yang kita kenal dengan kondisi stres ya. Sebetulnya kondisi stres itu bukan berarti hanya sekedar kita tahu stres itu karena pikiran, enggak ya. Stres itu kan dalam bahasa Inggris artinya tekanan ya. Ada sesuatu yang membuat tubuh kita itu harus merespon itu agar tidak terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh. Dengan mekanisme apa? Mekanisme pertahanan gitu. Supaya menjaga tubuh kita tetap seimbang. Itulah kemampuan tubuh kita. Jadi salut ya dengan tubuh kita sendiri. Makanya kita harus mengapresiasi ya kemampuan tubuh kita dengan aktivitas kita yang sangat padat ya, pagi, siang, sore, malam mungkin tidak ada jeda untuk istirahat yang cukup, tapi tubuh kita masih mampu dan kokoh berdiri sampai detik ini. Karena tubuh kita mampu untuk menyeimbangkan. Tapi ya jangan lupa, semua ada batasnya ya. Jangan terlalu diforsir tanpa adanya istirahat yang cukup seperti itu. tapi memang secara umum tubuh kita mampu untuk menyeimbangkan kalau terjadi tekanan ya dari lingkungan, apapun itu bentuknya, baik secara fisik, ya, secara biologis, secara kimiawi, itu tubuh kita mampu. Nanti kita lihat contoh-contohnya seperti apa. Nah, yang penting kalian di awal ini paham dulu apa itu sistem homeostasis ya. Jadi sistem yang memang secara alami untuk menyeimbangkan tubuh kita supaya dalam kondisi yang selalu stabil ya. Tentunya stabil ini ada upaya yang dilakukan oleh tubuh kita melalui mekanisme pertahanan dengan berbagai bentuk apapun itu sistem pertahanannya. Itu nanti ada pembelajaran di next untuk pertemuan ya. Jadi upaya menjaga itu semua tentunya butuh effort tersendiri ya. Tidak mudah tubuh kita untuk menyeimbangkan. Biasanya dari tubuh kita oleh diri kita harus ada dorongan yang kuat untuk membantu supaya tubuh kita tidak kolaps ya, tidak ambruk gitu kan. Makanya harus istirahat yang cukup, nutrisi yang cukup, tidak harus berlebih, yang penting cukup ya.
Oke, itu untuk pengertian dari homeostasis tadi dan pentingnya untuk tubuh ya, sangat penting sekali. Jadi kalau tidak dalam kondisi seimbang ya tubuh kita akan mudah sakit ya, mudah tidak berdaya kan begitu. Makanya sekarang semuanya mampu menyimak kuliah dengan baik karena sistem homeostasisnya baik gitu. Tapi kalau nggak baik ya tentu tidak berdaya ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah disebutkan di awal kalau sistem homeostasis itu diupayakan ada di dalam tubuh kita dengan kondisi yang baik agar tubuh kita tetap seimbang, ya, agar tidak labil. Jadi harus kondisi yang stabil. Nah, bagaimana mekanisme tubuh kita agar tetap seimbang itu tadi? Bagian mana yang mengatur hal tersebut? Ya, artinya tadi saya di awal menyebutkan kita nggak usah menyuruh, kita nggak usah meminta, secara otomatis, secara alami tubuh kita mampu melakukan itu semua. Ya, jadi silakan di sini yang sudah raise hand atas nama Ar-Rahma sama Andika. Mana Ar-Rahma? Saya, Bu. Ya, silakan Ar-Rahma. Jadi, bagian mana yang mengatur hal tersebut itu ada bagian hipotalamus, bagian otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel. Terus cara kerjanya, nanti hipotalamus ini menerima sinyal dari tubuh seperti suhu, kadar gula darah, kadar hormon, sinyal saraf. Terus nanti hipotalamus ini mengatur, mengintegrasikan sinyal-sinyal tersebut untuk memberikan respon yang tepat. Lalu, hipotalamus mengirim kembali sinyal-sinyalnya ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan respon seperti sistem saraf, organ-organ tubuh, atau kelenjar. Lebih seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ar-Rahma. Silakan Andika. Homeostasis diatur oleh hipotalamus merangsang koordinasi tubuh. Hipotalamus bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang membutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Bagian mana yang mengatur hal tersebut itu hipotalamus dan mekanisme tubuh agar tetap seimbang. Dilakukan dengan cara komunikasi sel, proses penyampaian informasi sel dari sel pensinyal ke sel target untuk mengatur aktivitas dan koordinasi antar sel. Oke, baik. Terima Ada, Ibu. kasih ya Arama sama Andika. Bagaimana mekanisme tubuh agar tetap seimbang? Yang jelas harus ada homeostasis tadi ya. Nah, spesifiknya gimana? Kita tahu bahwasannya di dalam tubuh kita itu punya yang namanya hipotalamus. Di mana sih letak hipotalamus itu? Nah, di sini nih ya. Jadi kalau di bagian kepala kita itu ada tulang tengkorak ini pakai paling luar ya, ada bagian otak, ini otak kita, nanti kita akan belajar secara khusus ya terkait otak. Nah, yang berwarna apa ini ya? Ungu ya. Nah, ini adalah hipotalamus. Ini namanya kecil-kecil cabai rawit nih ya. Ukurannya kecil tapi luar biasa perannya ya. Walaupun kecil tapi dia mampu menyeimbangkan seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi organ di dalam tubuh kita. Kalau sampai ini tidak berfungsi dengan baik, tentu ya oleng ya. Artinya tubuh kita tidak akan bisa stabil. Nah, homeostasis ini diatur oleh hipotalamus ini. Kenapa hipotalamus ini bisa berperan penting? Karena memang memiliki fungsi yang besar untuk merangsang koordinasi tubuh ya. Karena sebetulnya semua hal apapun itu yang penting kan komunikasi, koordinasi. Kalau nggak ada koordinasi ya tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Ya, seperti kondisi di kehidupan kita sehari-hari ya, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, bahkan di kelas kalian sekarang ini nih ya, begitu banyak orang-orangnya, itu kalau nggak ada komunikasi, nggak ada koordinasi, ya tentunya akan sulit kita akan menemukan jalan yang tepat dari masalah-masalah yang mungkin dihadapi. Makanya semua butuh yang namanya koordinasi. Nah, tubuh kita ini sebagai contoh yang baik ya. Jadi kalau tidak ada koordinasi yang dimaksud itu tadi, berantakan semua sistemnya ya. Kita mungkin jalan sudah nggak seimbang
ya, mau berangkat ke kampus mungkin ujung-ujungnya malah mau berangkat ke pasar gitu ya. Jadi nggak nyambung gitu. Makanya dalam hal ini harus ada koordinasi yang baik. Siapa yang mengatur itu semua? Hipotalamus ya. Jadi semua sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita itu diatur secara spesifik oleh hipotalamus. Nah, hipotalamus tadi sudah saya sebutkan ini bagian dari otak ya, yang mana dia ini mampu mengeluarkan atau menghasilkan apa namanya bahan kimiawi yang kita sebut dengan hormon ya, di mana hormon itulah yang nantinya akan dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Jadi tanpa adanya hipotalamus tentu tidak akan terbentuk itu hormon yang mampu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Kalaupun toh memang memiliki hipotalamus tapi terjadi kerusakan, artinya dia tidak mampu menghasilkan hormon ya tentunya akan terganggu juga. Ya, jadi semuanya harus dalam kondisi yang baik ya. Nah, dalam hal ini memang kita tidak bisa memaksakan ya kondisi lingkungan yang selalu baik. Pengennya sih tubuh kita, faktor eksternal yang ada di lingkungan kita itu dalam kondisi yang konstan ya. Jadi kondisi yang pH-nya aman untuk tubuh kita, tekanan osmosisnya juga aman, suhunya juga aman, dan sebagainya macamnya. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan kita berada di lingkungan yang seperti apa ya. Apakah lingkungan yang selalu asri, sejuk? Kan tidak ya. Kadang kita terpapar oleh polusi, itu kan tidak bisa kita hindari. Jadi kalau dalam tubuh kita tidak ada kemampuan untuk pertahanan itu semua, ya tentunya akan sulit. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan sedangkan tubuh kita ini selnya banyak, organnya banyak ya. Bagaimana caranya? Ya dengan komunikasi itu tadi. Hebatnya komunikasi di dalam tubuh kita tanpa kita sadari kalau mereka ngobrol gitu ya. Jadi kalau sampai kita tahu sel-sel pada ngobrol nanti kita keberisikan nanti ya. Jadi kita cukup tahu hasil akhirnya aja ya, kondisinya baik begitu. Tapi kalau komunikasi mereka ya hanya mereka yang tahu. Tentunya ada mekanisme sendiri. Jadi ada istilah komunikasi sel ya. Jadi komunikasi sel ini bagaimana tubuh ya melalui sel-sel itu yang saling ngobrol itu tadi ya untuk menyampaikan informasi sel ya dari sel pensinyal ke sel target ya. Jadi memang kata-katanya tidak seperti ngobrolnya ala kita, tapi mereka itu menggunakan sinyal ya. Adanya sinyal itu nantinya yang bisa menangkap adalah sel target yang memang khusus yang bisa mengerti dari bahasa yang disampaikan sinyal itu tadi. Yang gunanya untuk apa? Untuk mengatur aktivitas dan koordinasi antar sel. Jadi itulah sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk berbicara, berjalan, beraktivitas itu karena sel-sel kita masih mampu untuk berkoordinasi melalui proses komunikasi. Nanti komunikasinya seperti apa ada di slide berikutnya ya. Tentunya berbeda dengan cara komunikasi kita dengan antar teman. Baik, itu ya. Jadi konsepnya kalian sudah paham apa itu homeostasis, kemudian bagaimana cara tubuh kita untuk bisa stabil dengan sistem homeostasis itu dan bagaimana cara komunikasinya ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi saya sudah menjanjikan ada di slide berikutnya. Ya, inilah slide berikutnya ya. Jadi, bagaimana sih cara sel-sel itu berkomunikasi? Kan kita nggak menyadari kalau mereka ngobrol ya. Tentunya ngobrolnya beda dengan kita. Kalau mereka menggunakan sel-sel sinyal dan pentarget ya. Jadi ada sel targetnya yang itu nanti akan saling mengerti ya komunikasi yang dilakukan. Nah, ini saya jabarkan dulu biar nanti kalian mudah menjawabnya ya. Jadi, jenis-jenis atau macam-macam komunikasi sel yang ada di dalam tubuh kita itu ada komunikasi sel secara langsung ya. Kemudian ada komunikasi sel lokal. Nah, lokal ini ada yang sifatnya sinyal parakrin ya. Kemudian ada sinyal autokrin. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi jarak jauh atau kita kenal dengan ekstrinsik. Ini ada pengaturan suhu tubuh ya, ada pengaturan gula darah, ada pengaturan hormon prolaktin. Oke. Nah, selanjutnya kalau untuk yang ini sudah tadi ya. Oke. Nah, di sini saya persilahkan
masing-masing satu ya, komunikasi sel langsung ini satu mahasiswa. Untuk yang komunikasi sel lokal ini ada sinyal parakrin ini satu, sinyal autokrin ini satu ya. Ini 3 ya. Oke. Siapa di sini yang sudah resen? Yang pertama ada Siti Ainun. Salah. Kemudian ada Damar. Kemudian ada Sandrina. Yang jarak jauh ada 3 ya di sini. Natswa. Yang pengaturan suhu tubuh. Kemudian ada Fatika. Kemudian yang terakhir hormon prolaktin ada Tahira. Oke. Silakan bisa dijelaskan dulu untuk yang komunikasi sel langsung, kita reviewnya satu-satu ya. Jadi nanti komunikasi sel langsung dijelaskan oleh Siti Ainun, nanti kita langsung review bersama. Silakan Siti Ainun. Baik, terima kasih Bu. Komunikasi sel langsung itu mekanisme komunikasi antar sel yang dilakukan oleh sel yang saling berdekatan. Dilakukan dengan mentransfer sinyal listrik atau ion-ion atau sinyal kimia melalui gap junction. Sudah? Oke, sudah Ainun? Sudah Ibu. Oke, baik kita lihat dulu apakah benar yang disampaikan tadi ya. Jadi yang pertama itu ada komunikasi langsung yang dilakukan oleh sel ya. Jadi ini dikhususkan yang namanya juga langsung ya. Jadi harus yang berdekatan gitu selnya. Kalau nggak berdekatan akan sulit gitu. Jadi meskipun dia berdekatan, tapi kalau nggak punya penghubung di antaranya ya sulit, atau jembatannya itu akan sulit karena tidak akan bisa tersampaikan ya. Jadi butuh ada transfer gitu ya, transfer sinyal listrik yang itu berupa ion-ion atau sinyal kimia melalui gap junction. Nah ini kalau ini adalah sel 1, ini sel 2, jadi walaupun berdekatan tapi kalau nggak ada gap junctionnya ya nggak akan bisa ada komunikasi yang baik ya. Jadi gap junction ini terdapat di hampir semua jaringan ya, di seluruh bagian sel gitu, yang itu berupa celah sempit atau saluran yang menghubungkan antara kedua bagian sel ya, yang mana ini akan menjadi penentu apakah sel itu dapat berkomunikasi dengan baik atau tidak ya. Yang tentunya kita harus melihat kondisi sel itu ya, apakah dia berfungsi dengan baik. Tentunya ya harus ada upaya dari kita. Bagaimana kita tetap menjaga supaya sel-sel kita dalam kondisi yang baik ya. Sebetulnya apa yang ada dalam tubuh kita tergantung kita yang punya kok ya. Karena asupan-asupan yang masuk dalam tubuh kita itu akan menentukan kualitas sel-sel tubuh kita. Kemudian regenerasinya itu berjalan dengan baik atau tidak. Adanya upaya tubuh kita untuk menyehatkan sel atau tidak ya. Jadi kalau tidak ada upaya itu tentunya akan sulit ya untuk mendapatkan kualitas sel yang bagus ya. Nah, di sini gap junction ini kalau di secara struktur kimiawinya ya, itu terdiri dari protein connection ya, yang itu ada 12 satuan protein yang itu tersusun atas 6 subunit koneksin transmembran ya. Jadi ini transmembran ya. Jadi kalau kita lihat ya, connectionnya ini penghubung. Jadi bentuknya kayak bunga ya, dia kayak yang memang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain ya. Nah, ini untuk yang komunikasi sel langsung. Nah, sekarang yang komunikasi sel lokal yang bagaimana? Ada 2 ini. Ada yang sinyal parakrin, ada yang sinyal autokrin. Silakan Damar untuk bisa menjelaskan yang sinyal parakrin. Izin ya Bu. Sinyal parakrin itu sinyal yang bekerja secara lokal antara sel yang berdekatan melalui proses difusi via matriks ekstraseluler. Jenis sinyal parakrin itu memperoleh tanggapan cepat yang berlangsung secara singkat. Cukup, Bu. Lanjut, yang sinyal autokrin, Sandrina.
Ya, Ibu, izin Ibu untuk menjawab. Sinyal autokrin itu juga dapat mengikat sinyal tersebut. Sel pesinyalan dan sel target adalah sel yang sama. Sel responsif terhadap substansi yang disekresikannya sendiri, itu contohnya ada autokrin atau interleukin, mengatur sensasi nyeri dan respon inflamasi. Ketika sel terinfeksi virus, sel tersebut dapat memberi sinyal sendiri untuk menjalani kematian selnya, Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, kita lihat bedanya apa dengan komunikasi sel langsung tadi ya. Jadi untuk yang sifatnya lokal ya, ketika terjadi komunikasi itu adanya semacam zat kimia yang dilepaskan ya, yang itu kecairan ekstrak sel atau interstisial untuk cara berkomunikasinya dengan sel lainnya ya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan ada dua sinyal ya, sinyal parakrin dan autokrin. Nah, untuk yang sinyal parakrin di sini kita lihat ya, kalau dari gambarnya sih sudah jelas banget ya. Jadi kita ada di dalam satu area yang sama ya, jadi dalam satu wilayah yang sama. Di mana di sel yang nantinya akan memberikan informasi ini, dia akan menyebarkan sinyal. Tapi ini cepat ya, prosesnya sangat cepat karena dia berdekatan gitu. Nah, sinyal yang bekerja ini secara lokal ya antara sel yang berdekatan melalui difusi via matriks ekstraseluler. Dia butuh adanya ekstraseluler yang ada di luar dari sel yang memberikan sinyal atau yang akan memberikan informasi. Nah, jenis sinyal parakrin ini butuh respon yang cepat. Oleh karena itu sangat singkat waktunya begitu ya. Jadi kalau lama tidak akan bisa berfungsi dengan baik begitu ya. Nah, ini dalam kondisi yang bagaimana di dalam tubuh kita? Biasanya pada saat proses harus rilisnya hormon epinefrin atau adrenalin ya. Jadi dengan kedua hormon ini itu biasanya terjadi dengan begitu sangat cepat. Jadi adanya neurotransmitter ya dari kelas katekolamin itu akan dilepaskan oleh satu sel saraf ke sel saraf lainnya itu cepat ya. Yang nantinya dia akan merangsang ya terbentuknya kontraksi atau pergerakan yang memang itu yang akan diteruskan dari sel saraf ke efektor pada otot rangka. Itulah yang menyebabkan misalkan tiba-tiba kita bergerak dengan cepat ya, jantung itu berdenyut dengan cepat dan lain-lain. Pernah ya kalian melihat bukan melihat ya, mendengar iklan atau apa pacu adrenalinmu. Nah, kan pernah ya. Itu kan keberanian yang tiba-tiba. Tapi itu kalau tidak kuat jantungnya itu bisa ya kolaps gitu ya, bisa lemah tiba-tiba gitu ya. Jadi harus dalam kondisi jantung itu sehat. Makanya adrenalin ini memang sangat tidak bagus, sering dipacu itu ketika jantung kita bermasalah, karena sering bikin deg-degan gitu ya. Adrenalin itu kan apa ya, kondisi di mana keberanian kita yang awalnya tidak ada tiba-tiba ada gitu ya. Jadi tiba-tiba kita punya keberanian yang kepepet. Nah, mungkin sering ya di antara kalian mengalami hal itu. Itu kalau jantung kalian aman ya, alhamdulillah sih mungkin bisa dilewati. Tapi kalau kondisi jantung kalian nggak aman ya sangat disayangkan karena bisa menyebabkan apa namanya gagal jantung dan lain-lain. Karena kondisi yang terus terpacu itu tadi yang menyebabkan jantung itu bergerak dengan cepat ya. Jadi responnya tuh dia cepat gitu. Nah, ini untuk yang sinyal parakrin. Nah, sekarang sinyal yang kedua ya autokrin. Nah, ini biasanya diperuntukkan kalau kondisi sel itu ada yang tiba-tiba dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, misalkan dia terinfeksi virus ya atau terinfeksi mikroba yang memang kalau dia dibiarkan lama di situ dan tidak segera disingkirkan, takutnya nular gitu ya. Nular tuh maksudnya makan menggerogoti sel-sel yang lain, adanya perpindahan virus, mikroba dan lain-lain itu yang sifatnya itu bisa meneruskan infeksi. Akhirnya seluruh tubuh bagian kita dari sel itu akan mengalami gangguan fungsi. Nah, makanya tubuh kita punya kemampuan untuk komunikasi sel secara autokrin. Memang sih bagi sel yang itu
ya menyakitkan ya karena sudah tahu sakit malah dibunuh gitu ya. Ini namanya bunuh diri secara alami di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau misalkan ada yang terganggu karena virus ya, dia akan memberikan sinyal ke diri sendiri dari tubuh si sel itu ya untuk mengalami yang namanya apoptosis. Apa itu apoptosis? Itu kematian sel terprogram. Jadi saya harus segera mati ini selnya. Demi agar virus yang ada di dalam sel itu tidak segera tumbuh dan banyak dan menyebar ke sel-sel yang lain. Jadi kalau semisal sel itu sudah mati, ya sudah, berarti selesai. Maka tidak akan berlanjut di sel-sel yang lain. Tapi masalahnya adalah karena ini kan sifatnya cepat ya, dan artinya kalau jumlah virusnya banyak dan sudah ya istilahnya menjangkit tubuh kita itu titernya sudah tinggi ya, ya tentu akan sulit sebetulnya untuk apoptosis ini. Nanti yang ada nanti selnya mati semua gitu ya. Ini dalam kondisi awal memang. Tapi kalau memang kondisi ini sudah tidak bisa dikendalikan ya biasanya harus ada treatment ya dengan diberikan antivirus dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya ini upaya secara alami tubuh kita ya, segitunya loh ingin menyelamatkan tubuh kita. Apa nggak baik banget tubuh kita ya. Ketika ada sel yang mengalami gangguan dia rela loh mengundurkan diri atau membunuh dirinya sendiri dengan sistem yang terprogram itu tadi supaya tidak adanya kelanjutan dari virus itu tadi untuk menyebar ke sel-sel yang lain. Nah, ini bisa kita bantu dari tubuh kita. Ya, kita kan diberikan akal pikiran kan untuk bisa mempertimbangkan ya cara-cara yang baik agar tugas dari sel di dalam tubuh kita tidak berat. Ya, misalkan dengan pengobatan ya atau antisipasi di awal sebelum kita terkena virus, misalkan dengan cara imunisasi atau vaksin. Nah, itu kan cara tubuh kita untuk menjaga agar sel-sel di dalam tubuh kita tidak terlalu berat tugasnya gitu ya. Ya, kalau semuanya terprogram apoptosis ya ujung-ujungnya ya kita sakit karena semua sel mengalami kerusakan gitu ya. Jadi inilah cara tubuh kita bisa berkomunikasi. Ini contohnya ya, ada otokrin, interleukin ya, itu mengatur sensasi nyeri dan respon inflamasi ya. Jadi ketika sel terinfeksi virus itu kan akan mengalami inflamasi di dalam sel itu. Dia tahu, aduh saya sakit nih berarti saya nggak mau sel-sel yang lain terkena penyakit yang sama dengan saya yang terkena virus itu tadi. Maka sel itu akan memberikan sinyal ke dirinya sendiri untuk menjalani kematian sel terprogram atau yang disebut dengan apoptosis yang tujuannya langsung membunuh semua virus-virus yang ada di sini dan tidak menyebar ke sel-sel yang lain ya. Itu contohnya. Semoga bisa dipahami. Baik, yang selanjutnya komunikasi jarak jauh ya. Yang pertama pengaturan suhu tubuh, Maaf NATSUA. Bu, izin Bu. Mm-mm. Ini waktunya udah habis Bu, jamnya Bu. Oh, udah habis ya? Iya Bu. Oke. Nggak apa-apa karena masih 5 menit lagi. Satu saja Oke. sambil nanti saya jelaskan untuk penugasan yang pertemuan ini. Silakan Natswa. Mana Natswa? Ada Natswa tadi? Saya Bu. Ya, silakan. Sel endokrin melepas hormon ke aliran darah yang mengaruhi sel target di bagian tubuh lain. Gimana? Maksud dari ketiga ini tadi ya, jadi kalian itu sebelumnya harus bisa menyimak terlebih dahulu dari materi yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau ada yang belum menyimak ya berarti silakan disimak lagi ya, karena ini sangat penting ya. Jadi di dalam pengaturan suhu tubuh manusia, itu juga ada sistem yang mengatur ya. Kita kenal dengan istilah negatif feedback.
ya. Jadi kapan suhu tubuh kita itu normal, kapan suhu tubuh kita itu rendah, kapan suhu tubuh kita itu tinggi, tapi dalam kondisi bukan sakit ya, normal ya, karena faktor lingkungan gitu. Itu harus menyeimbangkan. Kita tidak bisa mengikuti suhu yang ada di lingkungan. Kalau suhu lingkungan dingin terus kita ikut dingin, terus suhu lingkungan panas kita ikut panas, yang ada tubuh kita tidak stabil. Makanya walaupun di luar sana suhunya minus 0 derajat Celcius atau minus berapa Celcius, itu tubuhnya tetap normal. Begitu pula ketika di luar sana mungkin suhunya sampai 40 derajat Celcius karena saking panasnya. Tubuh kita tetap harus dalam kondisi yang normal. Nah, bagaimana cara tubuh kita itu bisa menyeimbangkan? Yaitu kita harus butuh yang namanya homeostasis itu tadi. Dengan adanya hipotalamus yang akan mengatur itu. Kapan sih tubuh kita di atas lingkungannya di atas normal, kapan sih di bawah normal. Nah, ketika di atas normal, tubuh kita tidak mungkin bisa mengikuti itu. Biasanya nanti hipotalamus akan memberikan sinyal kepada sistem saraf itu tadi ya, agar pembuluh darah dermalnya itu mengalami dilatasi, sehingga akan mensekresikan keringat. Itulah kenapa ketika suhu panas itu kita berkeringat. Itu salah satu upaya tubuh kita agar seimbang, agar suhunya tetap 37 derajat Celcius normalnya. Sehingga dengan kita mengalami berkeringat itu tadi ya, pembuluh darah dermalnya mengalami dilatasi atau pelebaran, maka panas tubuh itu akan lepas ke lingkungan ya, bersamaan dengan keluarnya keringat, sehingga tubuh kita kembali normal. Jadi jangan salahkan, ih panas banget ya bikin keringetan, ya itu tubuh kamu sedang berusaha untuk menyeimbangkan gitu. Kalau ke tubuh kamu tidak berkeringat bahaya, maka tubuhnya akan meningkat suhunya sehingga akan mengalami kerusakan sel-sel ya. Nah, bagaimana kalau suhu lingkungannya turun? Ya, misalkan hujan. Kalau kita alhamdulillah ya nggak ada musim salju ya. Nah, kalaupun memang ada musim salju ya jangan sampai tubuh kita di bawah 37 derajat Celcius ya. Artinya dalam hal ini kita bisa mengalami kerusakan-kerusakan di dalam tubuh kita, terutama sel ya. Nah, bagaimana caranya ketika suhu lingkungan itu turun? Nah, ini juga melibatkan yang namanya hipotalamus. Hipotalamus akan memberikan sinyal kepada pembuluh darah dermal itu melalui sistem sarafnya agar mengalami kontriksi. Dia akan berkontriksi, kemudian kelenjar keringatnya akan nonaktif ya, sehingga dia tidak akan berkeringat. Nah, makanya ketika suhu dingin ya, itu artinya terbalik dengan yang ketika suhu panas di lingkungan ya. Namun kalau dia terus-terus turun ya suhunya, biasanya kita diimbangi dengan pergerakan otot ya. Makanya kalau kondisi dingin tuh jangan hanya meringkuk selimutan ya, tapi langsung up, langsung bergerak, langsung kita menggerakkan otot-otot kita supaya otot kita itu berkontraksi gitu ya, sehingga akan menimbulkan aktivitas panas. Nah, sehingga dengan aktivitas panas itu tadi tubuh kita kembali normal gitu ya. Ini cara tubuh kita untuk menyeimbangkan. Nah, jadi jangan malah disalahkan ketika tubuh kita dalam kondisi panas di luar sana kita berkeringat. Jangan disalahkan, karena itulah proses bagaimana tubuh kita bisa tetap stabil ya, tetap mengalami keseimbangan. Nah, begitu pula dengan pengaturan gula darah. Nanti silakan disimak lagi di video yang saya sudah jelaskan. Itu juga sudah lengkap ya, tidak perlu saya jelaskan lagi di sini. Kapan gula darah itu meningkat, kapan gula darah itu turun ya, atau tinggi atau rendah, itu ada upaya tubuh kita untuk mengatur. Nah, ini untuk yang feedback negatif. Kalau feedback yang positif itu contohnya adalah yang produksi ASI. Ya, ini sebagai pengalaman ya buat kalian seorang ibu nantinya itu ketika memberikan ASI ya, itu adalah upaya tubuh kita untuk bisa mengeluarkan ASI supaya si bayi itu mendapatkan asupan. Tentunya ini tidak terjadi begitu saja, harus ada rangsangan dari bayi yang berupa hisapan itu tadi untuk merangsang prolaktin ya. Karena kalau tidak ada hisapan itu tentunya tidak akan ada produksi dari ASI tersebut. Ini secara lengkapnya sudah ada di video ya, jadi silahkan kalian bisa menyimak kembali. Nah, untuk
tugasnya secara individu ya untuk materi ini. Jadi tadi itu kan ada 3 pengaturan ya. Ada pengaturan suhu tubuh, ada pengaturan gula darah, dan ada pengaturan produksi prolaktin. Nah, nanti akan saya tentukan ya, nanti nyusul ya, saya susun dulu siapa-siapa aja yang kebagian pengaturan suhu tubuh, siapa-siapa aja yang kebagian pengaturan gula darah, dan yang produksi prolaktin. Jadi ini bukan ditulis ya. Kalau ditulis boleh untuk kalian bisa belajar ya, supaya penjelasannya itu tepat, benar, dan padat ya, tidak bertele-tele. Jadi langsung tepat sasaran. Jadi nanti silakan buat rekaman video seperti yang sebelumnya, tapi ini kaitannya dengan tema yang ditentukan. Ya, jadi nanti pada saat penjelasan itu silahkan dicantumkan nama, kelas, ya, program studi, dan maksimal untuk video ini adalah 2 menit. Ya, silahkan diposting di sosmednya masing-masing dengan hashtag tersebut. Ya, nah dalam hal ini kan tadi sudah ada gambar masing-masing ya. Kalian boleh ngambil gambar ini, tidak perlu nyari lagi. Ini gambar untuk yang pengaturan suhu tubuh, ini gambar untuk pengaturan gula darah ya. Ini gambar untuk produksi ASI ya. Jadi menggunakan gambar ini saja silakan kalian tampilkan pada video ya. Kalian sudah canggih semua lah kalau mau ngedit video ya, gimana kita bisa menampilkan video kita lagi ngomong terus sebelahnya itu ada gambarnya. Kalau yang suhu tubuh ya silahkan tampilkan yang suhu tubuh tadi, kalau yang gula darah silahkan yang gula darah tadi. Tapi saran saya jangan kecil ya, lumayan agak gede, jadi kita bisa melihat kalian menjelaskan sekaligus di sebelahnya adalah gambarnya ya. Dan jangan menggunakan masker ya. Jadi silahkan kalian bisa rekaman itu di tempat kerja, di rumah, di mana yang memang kondisinya oke ya. Boleh dikasih instrumen musik, itu boleh, itu kreativitas kalian saja. Yang penting tidak menutupi dari suara yang sedang kalian sampaikan. Atau kalau mau diberikan teks tertulis juga boleh. Kan sekarang sudah banyak tuh ya editing-editing yang memang mudah kita dapatkan dan gratis juga banyak ya. Jadi silakan berkreativitas, tapi tentunya konten dari materinya dapat ya, pengaturan suhu tubuh penjelasannya bagaimana, pengaturan gula darah penjelasannya bagaimana, begitu pula dengan produksi prolaktin. Ini saya berikan waktu ya 2 pekan dari sekarang, jadi paling lambat tanggal 22 Oktober itu harus sudah dikirimkan. Nanti akan saya berikan link pengumpulan untuk link postingan kalian di sosmed. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, terutama terkait tugas? Cukup? Oke, kalau cukup kita akhiri ya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi sudah kejawab ya. Sangat tidak mungkin saya memberikan materi segitu banyaknya dalam waktu 1 jam, nggak ada. Ya, makanya saya mensiasati kalian menyimak dulu materi itu. Kenapa? Kalau hanya mengandalkan dari waktu Zoom kita dengan penjelasan yang saya berikan, tidak maksimal gitu ya. Kan tidak semua saya jelaskan tadi, tapi paling tidak ada rekaman video sebelumnya yang saya lakukan untuk pembelajaran tahun-tahun sebelumnya. Silakan kalian mengambil penjelasan itu, dipahami ya, dan untuk sesi Zoom ya kita gunakan untuk sesi review. Jadi nama-nama yang tercantum tadi tentunya akan menjadi nilai keaktifan. Ya, mungkin belum beruntung bagi yang belum kebagian menjawab ya. Silakan nanti bisa dilakukan di next pertemuan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, selamat mengerjakan tugasnya dengan baik, selamat berkreativitas ya. Artinya dalam hal ini silahkan memberikan yang terbaik. Terima kasih dari saya, selamat pagi menjelang siang, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.